Kebanyakan orang tahu bahwa piramida dibangun sebagai makam agung bagi para Firaun, dirancang untuk memastikan perjalanan yang mulus ke akhirat. Piramida Agung Giza misalnya dibangun untuk Firaun Khufu, tapi banyak orang tidak tahu bahwa tren pembangunan piramida dimulai dari sini dengan piramida Djoser sekitar 4.700 tahun yang lalu. Bangunan masif ini dibangun untuk Firaun Djoser, penguasa dari dinasti ketiga Mesir. Bangunan ini menjulang setinggi 6 lapis di atas tanah dan tingginya sekitar 60 meter. Saat ini kita menganggapnya sebagai proyek arsitektur yang fenomenal. Tapi bagi orang Mesir kuno, piramida Djoser ternyata lebih dianggap eksperimen besar-besaran, bisa dibilang sebuah uji coba untuk menyempurnakan kemampuan membangun mereka sebelum beralih ke piramida yang lebih ambisius. Menggapai pencapaian baru memang menyenangkan, tapi misteri yang sebenarnya adalah apa yang ada di bawah tanah. Dalam labirin bawah tanah piramida ini, terdapat jaringan terowongan yang membentang sepanjang 5,5 km. Beberapa peneliti percaya terowongan-terowongan ini mungkin merupakan bagian dari sistem air canggih yang dapat mengubah pandangan kita tentang konstruksi piramida. Yuk kita bahas tentang kompleks besar yang terletak di Saqqara ini. Di sekeliling piramida terdapat apa yang dikenal sebagai parit kering. Parit yang lebarnya mencapai 50 meter dan panjangnya hampir 3 km. Parit ini membentuk semacam persegi panjang di sekeliling piramida. Kedalaman rata-ratanya sekitar 20 meter jika kamu mentotal seluruh tanah dan batu yang mereka gali untuk membuat parit ini. Volumenya sekitar 10 kali lipat dari volume piramida Djoser itu sendiri. Untuk waktu yang lama, orang-orang hanya menganggap parit ini tidak lebih dari tambang besar, tempat di mana mereka menggali batu dan tanah liat untuk membangun piramida Djoser. Masuk akal kan? Tapi jika dilihat lebih dekat, ini nggak masuk akal. Parit itu terlalu sempit dan dalam untuk dijadikan tempat penambangan dan tata letaknya tidak sesuai dengan yang kita ketahui tentang metode penggalian Mesir kuno. Ditambah lagi, beberapa bagian parit ditutupi langit-langit berbatu yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk digunakan sebagai tambang. Teori lain menyatakan parit kering memiliki makna spiritual. Mungkin itu adalah tempat suci di mana jiwa-jiwa para bangsawan berkumpul untuk melayani mendiang raja di alam baka. Bahkan ada ceruk di dinding yang berfungsi sebagai penunjuk fungsi spiritual ini. Tapi sebagian besar peneliti percaya bahwa tujuan ini kemungkinan besar berkembang jauh setelahnya, lama setelah kompleks ini dibangun untuk Djoser. Jadi untuk apa parit itu sebenarnya dirancang? Pada tahun 2020, seorang peneliti mengungkapkan gagasan yang cukup menarik. Ada kemungkinan parit ini dirancang untuk mengumpulkan dan mengelola air, terutama setelah hujan lebat. Hal ini masuk akal jika mempertimbangkan lokasinya. Parit ini berada di daerah yang bisa dengan mudah dibanjiri oleh air dari dataran di dekatnya. Hal ini juga menjelaskan kenapa parit itu tidak digunakan untuk makam baru sampai beberapa waktu kemudian ketika iklim menjadi lebih kering dan tidak terlalu rentan terhadap banjir. Ceritanya menjadi semakin menarik karena parit ini tampaknya merupakan bagian dari sistem hidrolik yang lebih besar dan rumit di dalam kompleks Djoser. Parit ini seperti memiliki beberapa kompartemen yang diukir dengan hati-hati dari batu dan dihubungkan oleh terowongan. Kompartemen-kompartemen ini kemungkinan berfungsi sebagai bagian dari sistem pengolahan air, di mana air mengalir dari satu kompartemen ke kompartemen berikutnya menjadi lebih bersih dalam prosesnya. Nah, disinilah hal-hal yang terkait dengan piramida itu sendiri mulai terlihat. Kompleks Djoser memiliki serangkaian terowongan bawah tanah dan beberapa peneliti menduga air dari parit dalam mungkin digunakan untuk menggerakkan sistem lift hidrolik. Dan lift bertenaga air raksasa ini bisa saja digunakan untuk mengangkat batu-batu berat yang dibutuhkan untuk membangun piramida. Cara kerjanya seperti gunung berapi, tapi alih-alih lava, airlah yang melakukan pengangkatan. Bayangkan sebuah lubang besar di tanah di tengah situs piramida. Di dalam lubang ini terdapat platform kayu besar seperti rakit raksasa yang bisa bergerak naik turun. Ketika para pekerja ingin mengangkat batu yang berat, mereka mengisi lubang tersebut dengan air.
Saat permukaan air naik, platform kayu mulai mengapung, membawa batu tersebut hampir seperti lift bertenaga air raksasa. Ketika batu mencapai ketinggian yang tepat, para pekerja menggesernya dari platform ke piramida. Idenya adalah air dari parit dalam setelah dibersihkan dan disaring akan mengalir ke lubang-lubang ini. Sebuah pelampung besar mungkin terbuat dari kayu, kemudian akan naik ketika air memenuhi lubang dan mengangkat batu-batu ke tempat yang dibutuhkan untuk konstruksi. Setelah batu berada di tempatnya, mereka akan membiarkan air keluar, menurunkan platform kembali ke bawah, siap untuk mengangkat batu berikutnya. Sistem lift hidrolik yang rumit ini mungkin adalah inovasi penting yang membuat seluruh proses pembangunan menjadi jauh lebih cepat dan efisien tanpa menggunakan banyak tenaga kerja. Sepertinya orang Mesir kuno sudah merangkul gagasan bekerja cerdas bukan bekerja keras. Tapi tentunya tidak semua orang setuju dengan teori ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa area di mana piramida Djoser dibangun tidak dapat menampung air yang cukup dari hujan yang sesekali turun untuk mempertahankan sistem hidrolik yang rumit. Teori utama menyatakan di masa lalu mungkin ada semacam danau di dekatnya yang terisi setelah hujan dan danau ini dapat memasok air ke sistem hidrolik kompleks tersebut. Tapi tidak ada danau seperti itu dalam tulisan Mesir kuno, jadi ini mungkin lebih merupakan pengandaian dan bukan kenyataan. Kemudian ada persoalan kerja keras itu sendiri. Ingat saat kukatakan bahwa metode ini memungkinkan para pembangun kuno untuk mengangkat batu dengan lebih sedikit usaha? Nah, itu mungkin tidak sepenuhnya benar. Menurut beberapa ahli, membangun perangkat hidrolik ini saja membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih berat daripada hanya memindahkan balok batu dengan tenaga manusia. Dan jangan lupa, piramida Djoser layaknya bayi piramida dibandingkan piramida-piramida yang dibangun setelahnya. Batu-batu yang digunakan untuk piramida Djoser memiliki berat rata-rata sekitar 300 kg yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan balok-balok seberat lebih dari 2,5 ton yang digunakan untuk piramida Chepron. Jika teori pengangkatan air ini dikesampingkan, kita masih harus menjelaskan bagaimana piramida ini dibangun. Untuk menjawabnya, kita perlu sedikit mundur ke belakang dan membicarakan rencana awalnya. Sebelum makam Djoser menjadi piramida, idenya adalah untuk membangun mastaba sederhana. Jenis makam ini cukup umum pada periode sebelumnya, yaitu struktur persegi panjang beratap datar dengan sisi miring. Tapi setelah mastaba asli selesai dibangun, mereka memutuskan untuk memperluasnya dengan menambah lebih banyak lapisan di atasnya. Kemudian mereka menambahkan lebih banyak lapisan lagi hingga konstruksinya mencapai 6 anak tangga berbeda, masing-masing lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan mereka mungkin melakukan semua ini dengan menaikkan batu-batu berat itu menggunakan jalur landai, bukan lift bertenaga air. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida Djoser. Penelitian lebih lanjut tentunya diperlukan untuk memahami sepenuhnya cara kerja sistem ini atau apakah sistem ini benar-benar ada. Tapi ide menggunakan air untuk membantu membangun piramida menambahkan lapisan baru pada pemahaman kita tentang teknik Mesir kuno. Ini adalah pengingat yang baik tentang betapa pintar dan cerdasnya para pembangunnya menggunakan lanskap alam dan kekuatan air untuk menciptakan salah satu monumen paling ikonik dalam sejarah. Sebelum kita membahas alasan mengapa dan bagaimana ada piramida di seluruh dunia, mari kita bahas beberapa contohnya. Aku akan mulai dengan piramida matahari di Meksiko. Orang-orang ini benar-benar tahu bagaimana cara membangun sebuah kota. Pusat kota mereka yang terencana dengan baik membentang seluas 4.480 hektar dan memiliki beberapa piramida. Tapi piramida matahari adalah yang paling mengesankan. Piramida raksasa ini dibangun pada tahun 100 Masehi dan merupakan salah satu bangunan terbesar dari jenisnya di seluruh belahan bumi barat. Saking besarnya, piramida ini memiliki tinggi 66 meter di atas permukaan tanah. Jika kamu berada di kota ini, jangan sampai melewatkan piramida matahari. Piramida ini terletak di sisi timur Avenue of the Dead, jalan utama utara selatan kota ini. Untuk membangun piramida yang luar biasa ini, sekitar 765.000 meter material digunakan termasuk jenis batu vulkanik merah khusus yang disebut Butte d'Isontel.
mengesankan, bukan? Kita tidak tahu terlalu banyak tentang orang-orang yang membangun piramida matahari atau tujuannya. Tapi para arkeolog percaya bahwa pernah ada kuil di atasnya. Ketika para penjelajah pergi ke bawah piramida pada tahun 1970-an, mereka menemukan banyak terowongan dan ruang-ruang yang keren. Pada tahun 2011, mereka bahkan menemukan simpanan rahasia berupa pot tanah liat, potongan obsidian, tulang belulang hewan, patung manusia, dan topeng. Siapa yang tahu rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh piramida ini? Jika kamu memutuskan untuk melihat yang satu ini, kamu harus mendaki piramida dengan menggunakan 248 anak tangga yang tidak rata di sisi barat. Perhatikan langkahmu ya. Sudan juga memiliki beberapa piramida. Piramida Nubia tidak sebesar piramida di Mesir, tapi mereka masih memiliki sekitar 200 piramida. Piramida-piramida kuno ini telah menjadi rumah bagi makam Firaun kerajaan Meroid selama hampir 1000 tahun yang memerintah Mesir dari Nubia hingga Laut Tengah. Piramida-piramida di Meroe dibangun dengan menggunakan batu granit dan batu pasir kemerahan. Oh, tahukah kamu bahwa Sudan memiliki lebih banyak piramida kuno daripada Mesir? Piramida Kushite menggambarkan arsitektur asli dan tradisi pemakaman kerajaan Nubia, Napata, dan Meroe yang dipengaruhi oleh Mesir kuno. Meroe, tempat pemakaman lebih dari 40 ratu dan raja, adalah situs piramida Nubia yang paling luas. Dinding makam menggambarkan mumi para bangsawan yang dihiasi perhiasan, peti kayu berisi busur, panah, dan artefak lain yang menunjukkan hubungan dan perdagangan Meroid dengan peradaban Mesir dan Yunani. Jadi jika kamu mencari makam kuno untuk dijelajahi, kamu dapat mempertimbangkan untuk melewatkan keramaian di Mesir dan pergi ke Sudan. Mari kita terbang ke Irak untuk melihat lebih banyak piramida. Ziggurat memiliki lapisan surut yang mewah dan kuil-kuil bertingkat. Alih-alih eksteriornya yang mulus, bangunan ini memiliki tingkatan seperti kue. Sempurna untuk semua pekerjaan dan ritual penting yang terjadi di dalamnya. Kamu bisa menemukan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi ini tersebar di seluruh Irak dan Iran. Dan mereka adalah bukti nyata dari kekuatan dan keterampilan orang-orang yang membangunnya. Salah satu ziggurat terbesar dan paling mengesankan adalah Ziggurat di Ur. Pada dasarnya ini adalah piramida persegi panjang raksasa yang berdiri setinggi 20 hingga 30 meter dengan 3 tingkat teras dan kuil di atasnya. Dapatkah kamu bayangkan berapa banyak batu bata yang dibutuhkan untuk membangunnya? Coba bayangkan 720.000 hanya untuk bagian bawahnya saja. Ziggurat khusus ini dibangun untuk Raja Sumeria Ur-Nammu. Sama seperti piramida lainnya, piramida ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi bagian pinggirnya sudah agak kasar. Untungnya, Raja Babilonia Nebukadnezar II dan beberapa arkeolog datang untuk menyelamatkannya pada abad ke-6 dan ke-20. Dan sekarang, kamu bisa menemukannya di dekat pangkalan udara Talil. Ziggurat di Ur dibangun pada tahun 2100 sebelum Masehi oleh Raja Ur-Nammu untuk Dewa Bulan Nana. Itu adalah bangunan tertinggi di kota, dan kamu bisa melihatnya dari jarak bermil-mil jauhnya. Bangunan ini seperti menara katedral abad pertengahan pada zamannya. Orang-orang datang ke sini untuk membawa hasil pertanian mereka dan mendapatkan jatah makanan serta mencari makanan spiritual. Sayangnya, kuil Nana di bagian atas ziggurat tidak selamat, tetapi kita memiliki beberapa batu bata berlapis kaca biru yang mungkin merupakan bagian dari dekorasinya. Bagian bawah ziggurat cukup menakjubkan. Para arsitek bahkan membuat lubang pada bagian luar kuil yang dipanggang agar air dapat menguap dari dalamnya. Setelah kita menjelajahi beberapa piramida di planet kita, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Piramida dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Mesir memiliki lebih dari 100 piramida, 2 kali lipat dari jumlah tersebut di Sudan, dan puluhan lainnya tersebar di Timur Tengah dan Tiongkok. Benua Amerika memiliki jumlah piramida terbanyak dengan jumlah piramida yang lebih banyak dari seluruh dunia. Piramida-piramida ini terletak di Meksiko, Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Saatnya mengetahui lebih banyak tentang evolusi piramida melalui sejarah. Piramida tertua ada di Mesir.
Piramida ini merupakan piramida berundak yang dibuat dengan menempatkan satu lapisan batu di atas lapisan batu lainnya. Firaun Sneferu dianggap berjasa dalam menciptakan bentuk piramida yang kita kenal saat ini. Selama 45 tahun masa pemerintahannya, dia membangun 3 piramida. 2 usaha pertamanya gagal, namun akhirnya dia berhasil dengan piramida merah yang dianggap sebagai piramida pertama yang benar. Putra Sneferu, Khufu, yang membangun piramida Agung Giza yang merupakan bangunan tertinggi buatan manusia di bumi selama hampir 4.000 tahun. Piramida di Amerika Latin mirip dengan piramida berundak Mesir kuno, namun dibangun secara independen tanpa saling mengenal satu sama lain. Piramida di Sudan dibangun sekitar tahun 700 sebelum Masehi dan tinggi, namun jauh lebih sempit daripada piramida di Mesir. Bagaimana mungkin semua peradaban ini membangun semua hal ini tanpa saling berkirim pesan? Lagi pula suku Aztec, Maya, dan Mesir kuno sangat berbeda. Namun terlepas dari perbedaan budaya mereka semua tampaknya setuju pada satu hal. Piramida sangat keren. Piramida bertingkat ada di seluruh dunia karena merupakan cara yang paling memungkinkan dan stabil untuk membangun struktur yang besar dan tinggi tanpa akses ke bahan bangunan yang lebih ringan seperti kayu dan logam. Bentuk segitiga dengan alas 2,5 km persegi adalah cara terbaik untuk membangun struktur yang kokoh, dan memiliki struktur kubus akan membutuhkan lebih banyak bahan untuk ketinggian yang lebih rendah. Sekarang ketika berbicara tentang desain piramida, piramida Mesir berbentuk seperti segitiga raksasa dengan alas seluas 2,5 km persegi, sisi yang halus dan puncak yang runcing. Di sisi lain, suku Aztec dan Maya memilih tampilan kue bertingkat dengan anak tangga yang mengarah ke platform datar di atasnya. Jadi meskipun semua piramida ini memiliki bentuk dasar yang sama, mereka memiliki keunikan tersendiri. Setiap kelompok membangun piramida mereka dengan menggunakan bahan, teknik, dan sudut kemiringan yang berbeda. Jadi meskipun mereka mungkin terinspirasi oleh karya satu sama lain, mereka hanya melakukan pekerjaan mereka sendiri. Piramida Mesir memiliki sisi-sisi yang halus dan bersudut yang dirancang untuk membantu jiwa Firaun naik ke surga. Piramida matahari dibangun di atas serangkaian gua yang berfungsi sebagai lorong bagi para dewa. Suku Maya membangun kuil Kukulkan di Chichen Itza untuk menghormati dewa Kukulkan yang biasanya diwakilkan oleh seekor ular. Dijuluki El Castillo, kuil ini memiliki 91 anak tangga di setiap sisinya, ditambah sebuah platform yakni 365 anak tangga, 1 anak tangga untuk setiap hari dalam kalender Maya. Katakan padaku sobat sisi terang, bagaimana piramida dibangun? Pertama-tama manusia yang membuatnya, bukan ras asing dari luar angkasa yang mendarat di bumi. Satu kesamaan yang dimiliki semua piramida adalah mereka dibangun tanpa alat canggih atau bahkan roda. Dibutuhkan banyak orang untuk membangunnya, termasuk para pekerja terampil dan arsitek. Sebagai contoh, diperkirakan ada 20.000 orang yang membangun piramida Agung Giza, dan diyakini sebagian besar dari mereka adalah pekerja terampil. Membangun piramida adalah pekerjaan besar yang membutuhkan perencanaan dan upaya bertahun-tahun. Piramida Agung di Cholula, Meksiko membutuhkan waktu 600 tahun untuk menyelesaikannya. Kamu pernah mendengar tentang Nikola Tesla? Kamu pasti pernah mendengar tentang piramida Agung di Mesir. Tapi bagaimana kalau aku memberitahumu Tesla mungkin saja mengungkap misteri kuno seputar piramida? Tunggu, apakah ini episode crossover? Enggak kok. Sangat mungkin rahasia piramida tersembunyi di depan mata. Tapi pertama-tama, yuk rangkum apa yang kita ketahui tentang piramida, apa yang begitu misterius tentang piramida. Maksudku, piramida hanyalah bangunan tua yang unik kan? Salah satu pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana piramida dibangun. Beberapa orang berpikir piramida dibuat oleh orang-orang yang hanya menggunakan tangan dan otot mereka, tapi yang lain berpikir mungkin ada semacam sumber energi gila yang belum kita ketahui.
Seperti bagaimana kalau alien membantu atau semacamnya? Hanya bercanda. Tapi ide tentang sumber energi yang gak diketahui yang digunakan untuk membangun piramida sudah ada sejak lama. Bahkan dalam teks-teks kuno seperti teks piramida disebutkan para dewa memberi kita sesuatu untuk membangun kekuatan yang besar. Jadi mungkin ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius yang terjadi saat itu. Siapa yang tahu ya kan? Pada awal 1900-an, dia terobsesi dengan piramida Agung Mesir. Dia membaca banyak buku tentang struktur kuno ini dan terpesona oleh betapa besar energi yang dimiliki piramida. Pada saat itu, nggak banyak orang yang tahu banyak tentang listrik, dan Tesla mulai bertanya-tanya apakah ada semacam teknologi canggih yang tersembunyi di dalam piramida. Dia memiliki gagasan kekuatan piramida berkaitan dengan elektromagnetisme dan dia mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk mencoba memecahkan misteri tersebut. Tesla punya beberapa teori yang gak biasa tentang piramida agung. Dia berpikir piramida-piramida tersebut sebenarnya bisa menyimpan dan memindahkan listrik yang kemudian bisa digunakan untuk menyalakan area di sekitarnya. Dia juga punya teori piramida-piramida tersebut dibangun menggunakan semacam energi kristal. Dia percaya ruang-ruang di dalam piramida punya kristal-kristal yang sangat kuat yang bisa mengendalikan medan elektromagnetik. Tapi bukan hanya itu saja, Tesla juga memiliki gagasan bahan yang digunakan untuk membuat piramida punya sifat yang memungkinkannya memerangkap energi dari matahari dan bulan. Dan bukan hanya sedikit energi, dia berpikir piramida benar-benar bisa menciptakan medan energi yang sangat besar yang bisa menerangi seluruh kota atau bahkan menerangi tempat yang gelap. Dia berpikir piramida bisa digunakan sebagai pembangkit listrik raksasa untuk menghasilkan listrik dan menjalankan mesin. Tesla bahkan percaya piramida-piramida tersebut terkait dengan energi kosmik yang bisa digunakan untuk pencerahan spiritual dan penyembuhan. Pemikirannya sangat zaman baru ya. Bagaimanapun Tesla nggak hanya menarik ide-ide ini begitu saja. Dia sangat serius mempelajari semua yang dia bisa tentang piramida, mulai dari artefak dan teks kuno hingga hieroglif dan gambar. Dan dia menemukan ide bahwa piramida dirancang untuk menjadi penguat energi dan semacam sumber energi yang nggak diketahui digunakan selama pembangunannya. Beberapa orang mengira Tesla eksentrik karena mengemukakan teori-teori ini, namun ide-idenya sebenarnya punya dampak yang sangat besar terhadap cara kita berpikir tentang piramida saat ini. Para peneliti dan cendekiawan telah menggali teori-teorinya selama bertahun-tahun dan menggunakannya untuk menguak beberapa misteri terbesar di sekitar struktur kuno ini. Sebagai contoh, baru-baru ini para ilmuwan telah menggunakan fisika teoretis untuk menyelidiki bagaimana piramida Agung Mesir bereaksi terhadap gelombang radio tertentu. Mereka menemukan kalau gelombang radio punya panjang tertentu, piramida bisa memusatkan energi di dalam ruangan-ruangannya dan memfokuskan di bawah dasarnya. Para ilmuwan melakukan banyak perhitungan untuk mengetahui hal ini. Pertama-tama mereka memikirkan panjang gelombang radio apa yang paling cocok. Kemudian mereka membuat model bagaimana piramida akan bereaksi terhadap gelombang. Mereka mencari tahu berapa banyak energi dari gelombang yang akan diserap atau disebarkan. Terakhir, mereka memeriksa bagaimana energi tersebut akan bergerak di dalam piramida ketika gelombang menghantamnya. Untuk membantu menjelaskan ini, para ilmuwan menggunakan analisis multipol. Ini adalah ketika objek yang rumit diambil dan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Kemudian kita bisa melihat bagaimana setiap bagian berinteraksi dengan energi yang masuk. Ini seperti membongkar teka-teki untuk melihat bagaimana setiap bagiannya cocok satu sama lain. Para peneliti tertarik pada bagaimana semua ini bisa digunakan di masa depan. Mereka ingin membuat partikel yang sangat kecil yang bisa melakukan hal yang sama seperti piramida, tapi dengan cahaya. Dengan mengubah ukuran, bentuk, dan bahan partikel-partikel ini, mereka bisa mengontrol bagaimana cahaya bergerak di sekelilingnya. Hal ini bisa sangat berguna untuk hal-hal seperti membuat sensor kecil atau sel surya yang sangat efisien.
Para ilmuwan harus membuat beberapa tebakan ketika mereka melakukan penelitian. Mereka berasumsi nggak ada ruang tersembunyi di dalam piramida dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sama saja. Tapi, bahkan dengan dugaan ini, mereka masih membuat beberapa penemuan yang cukup mengesankan. Namun, penelitian piramida bukanlah satu-satunya bukti Tesla lebih maju dari zamannya. Ada lebih banyak proyek Tesla yang tampaknya nggak realistis pada saat itu, tapi para ilmuwan dan penggemarnya mengevaluasi kembali dan mencoba menerapkannya hari ini. Yuk kita bahas tentang proyek Tesla yang paling ambisius, menara transmisi Wardenclyffe. Pada 1900, Tesla sudah menjadi orang besar dalam teknik kelistrikan di Amerika. Orang-orang terpesona dengan penemuannya yang luar biasa dan fakta bahwa dia berhasil mengalahkan Thomas Edison dalam pertarungan arus listrik. Namun Tesla nggak puas dengan kemenangannya, dia memutuskan untuk memulai proyeknya yang paling ambisius, yakni menara transmisi di Wardenclyffe. Menara ini dibangun antara 1901 dan 1905 didasarkan pada salah satu ide terobosan Tesla. Dia punya visi untuk membuat hal yang gak mungkin menjadi mungkin dengan menciptakan sistem komunikasi nirkabel global. Sistem ini akan menggunakan bumi sebagai konduktor, mentransmisikan musik, berita, laporan pasar saham, komunikasi militer yang aman, dan bahkan gambar faksimili. Apakah itu terdengar gak asing? Benar, kedengarannya seperti internet kita yang kita gunakan saat ini, hanya saja tanpa menggunakan kabel. Tapi Tesla punya mimpi yang jauh lebih besar, yaitu mengirimkan daya tanpa kabel. Dia telah membuktikan sinyal frekuensi tinggi bisa dikirim tanpa kabel menggunakan transformator koil Tesla, dan hal ini memicu obsesinya dengan transmisi energi nirkabel. Visinya nggak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga menemukan cara untuk mentransfer arus listrik secara global dengan memanfaatkan energi alami bumi. Tesla percaya ada banyak energi gratis di sekitar kita yang bisa digunakan untuk kepentingan umat manusia. Pada 1899, dia melakukan beberapa eksperimen rahasia dan yakin bahwa mengirimkan daya listrik melalui atmosfer atas bumi adalah hal yang mungkin. Inilah sebenarnya bagaimana menara Wardenclyffe diciptakan. Menara ini seharusnya menjadi stasiun prototipe untuk jaringan menara di seluruh dunia yang akan menyediakan energi nirkabel bagi seluruh dunia. Sayangnya Tesla nggak punya sumber daya atau kesabaran dari para investornya untuk mewujudkan proyek ini. Proyek ini mengalami berbagai masalah keuangan dan hambatan, dan pada 1917, menara yang belum selesai itu akhirnya dirobohkan untuk dijadikan besi tua untuk melunasi utang Tesla yang menumpuk. Sekarang menara ini tetap menjadi pengingat yang menyedihkan bahwa bahkan para pemikir terhebat pun terkadang gagal mewujudkan impian mereka. Namun, laboratorium bata merah yang asli masih ada di sana dan merupakan satu-satunya laboratorium Tesla yang masih bertahan. Fakta menarik, pada 2017, kru film membuat penemuan gila. Mereka menggunakan radar penembus tanah untuk menjelajahi area di sekitar Wardenclyffe dan menemukan serangkaian terowongan yang membentang sepanjang ratusan meter di bawah situs tersebut. Gak ada yang tahu persis untuk apa terowongan-terowongan ini digunakan, tapi selama bertahun-tahun, orang-orang berspekulasi terowongan-terowongan ini adalah bagian dari rencana besar Tesla. Wardenclyffe tentu saja adalah tengara utama bagi para penggemar Tesla dari seluruh dunia. Siapa tahu mungkin seseorang akhirnya akan memecahkan misteri terowongan tersebut suatu hari nanti. Namun, meskipun tidak, warisan Tesla dan ide-idenya yang luar biasa akan terus hidup. Bisakah kamu memberitahuku tanggal berapa hari ini? Sangat mudah. Kamu tinggal melihat ponsel pintarmu dan voila! Kamu langsung tahu hari, bulan, dan tahun. Namun, apakah selalu semudah ini untuk mengetahui tanggal? Apakah orang-orang kuno bahkan punya konsep satu tahun yang berlangsung selama 365 hari? Ya dan tidak. Kalender suku Maya punya siklus. Itu hampir sama dengan apa yang kita sebut satu tahun. Tapi siklus suku Maya jauh lebih panjang, 819 hari. Dan disinilah misteri dimulai. 819 hari dibandingkan dengan apa? Kapan kalender ini dimulai dan kapan berakhir? Para ilmuwan bertanya-tanya mengenai hal ini selama beberapa dekade.
Mereka menemukan dan menguraikan kalender suku Maya selama tahun 1940-an. Baru-baru ini, dua ilmuwan Amerika, John Linden dan Victoria Breaker, muncul dengan sebuah solusi. Jadi, apa bedanya yang mereka lakukan dibanding para pendahulunya? Keduanya memecahkan kode tersebut dengan memperluas pemikiran mereka. Mereka memperluas kalender dari 819 hari menjadi 45 tahun penuh. Itu 20 kali lebih lama dari siklus aslinya, dan sebuah pola mulai muncul. Ini merupakan terobosan besar karena suku Maya menceritakan waktu dengan cara yang rumit. Lupakan angka Arab yang mudah dibaca seperti yang kita miliki saat ini. Orang-orang kuno ini menggunakan glyph. Ini adalah gambar-gambar kecil yang mewakili karakter. Sesuatu seperti ikon pada desktop atau simbol universal. Saat kamu melihat sebuah titik kecil dengan 3 garis lengkung di atasnya, kamu tahu ada jaringan Wi-Fi yang tersedia. Kalender suku Maya menggunakan glyph yang merepresentasikan hewan atau fenomena alam. Misalnya, ada simbol untuk jaguar dan elang. Setiap glyph menandai satu hari. Setiap siklus diulang sebanyak 4 kali, 819 kali 4. Kita sebut saja keempat siklus ini sebagai blok. Suku Maya mewarnai setiap blok secara berbeda. Para ilmuwan berpikir warna-warna ini sesuai dengan 4 arah mata angin. Merah adalah timur, putih utara, barat berwarna hitam, dan terakhir kuning menandai selatan. Tapi kemudian tahun 1980-an datang. Ya, ini adalah dekade yang aneh. Semua perhitungannya salah. Para ilmuwan menentukan warna-warna itu terkait dengan posisi matahari di langit. Ternyata warna kuning mewakili titik tertinggi matahari yang disebut zenith. Warna putih adalah titik terendah yang disebut nadir. Tampaknya kalender tersebut menunjukkan betapa hebatnya bangsa Maya kuno dalam bidang astronomi. Hal ini paling jelas terlihat di Chichén Itzá. Ini kota utama suku Maya terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko. Di sana berdiri sebuah piramida berundak yang mengesankan. Piramida ini didedikasikan untuk dewa ular berbulu dan keselarasannya sempurna. Sesuatu yang luar biasa terjadi di sini 2 kali dalam setahun. Selama equinox, Maret dan September, ini adalah saat-saat ketika matahari bersinar langsung di atas khatulistiwa. Pada 2 tanggal ini, siang dan malam berlangsung sama lama. Di lokasi piramida, sinar matahari pertama-tama menyinari patung kepala ular di dasar struktur. Kemudian sinar matahari menaiki 91 anak tangga. Hal ini menciptakan ilusi seekor ular sedang merayap menuruni piramida. Bahkan sampai hari ini, orang-orang berkumpul untuk menyaksikan pemandangan tersebut. Dan itu pasti lebih mengesankan ketika suku Maya menyelesaikan strukturnya pada 1050 sampai 1300 Masehi. Tahukah kamu apa itu periode sinodis? Aku juga nggak tahu. Tapi para astronom suku Maya tahu. Periode sinodis adalah waktu yang berlalu sebelum sebuah benda langit melakukan 1 putaran penuh. Sebagai contoh, periode ini adalah periode di antara 2 bulan purnama. Kalau dilihat dari bumi, periode ini berlangsung kira-kira 30 hari. Dan suku Maya mengamati langit tanpa henti. Mereka dengan cermat mencatat periode sinodis semua planet, dari Venus ke Saturnus. Astronom kuno ini menyimpan catatan hampir semua benda langit. Tapi apa hubungannya dengan kalender mereka? Perhitungan para peneliti Amerika mengungkapkan hubungan tersebut. Mari kita ambil planet yang paling dekat dengan matahari. Sebagai contoh, Merkurius. Periode sinodisnya adalah 117 hari. Kalikan dengan 7 dan kamu akan mendapatkan angka berapa? Tepatnya 819. Kebetulan? Tentu saja tidak. Karena periode sinodis planet-planet lain juga sama persis dengan angka ajaib 819. Tapi ini nggak bisa dilihat dari satu siklus Maya saja. Para ilmuwan harus mengembangkannya beberapa kali untuk menemukan polanya. Ada alasan kenapa nggak ada yang bisa menguraikan kode itu begitu lama. Mereka berfokus pada satu planet. Caranya adalah dengan menambahkan perhitungan suku Maya untuk semua planet. Para peneliti hanya perlu melihat gambaran yang lebih besar. Hal ini membawa kita ke tahun 2012. Masih ingatkah kamu beberapa orang mengira dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember? Ternyata itu salah besar. Kita masih hidup dan baik-baik saja sekarang. Tapi apa yang memulai rumor palsu ini? Kalender suku Maya. Tentu saja, kamu tahu orang-orang kuno ini mendasarkan kalender mereka pada periode panjang semua planet. Itu termasuk banyak matematika yang rumit dan banyak perkalian. Tahun 2012 ini hanyalah waktu ketika siklus mereka berakhir. Ini dikenal sebagai hitungan panjang.
Periode ini sama dengan tahun kita. Bagi suku Maya, 2012 seperti tanggal 31 Desember bagi kita. Hanya sebuah akhir dari sebuah siklus di mana mereka mengukur waktu. Jadi nggak perlu panik ya. Pesta-pesta malam tahun baru mungkin sedikit liar, tapi dunia nggak berakhir pada 1 Januari. Peradaban suku Maya membentang lebih dari kalender mereka. Karet adalah nama permainannya. Ya, kamu nggak salah dengar. Orang-orang kuno ini membuat nilai yang berbeda dari karet 3000 tahun sebelum salah satu orang Amerika yang terkenal, Charles Goodyear. Mereka akan mengekstrak lateks alami dari pohon karet. Ini adalah zat seperti susu yang bisa diubah menjadi karet, dan mereka bukan satu-satunya. Para ilmuwan menemukan bukti bahwa tetangga mereka, suku Aztec dan Olmec, juga melakukan hal yang sama. Tapi apa yang mereka lakukan dengan karet? Mereka nggak membutuhkan ban mobil tentu saja, tapi keren untuk punya sepasang sandal untuk ke pantai. Orang Spanyol menulis tentang alas kaki bersol karet yang dipakai penduduk asli. Sayangnya, para ilmuwan masih belum menemukannya. Itu akan menjadi langkah besar bagi arkeologi. Jadi, suku Maya bermain-main dengan karet. Secara harfiah, para peneliti menduga mereka membuat bola dari lateks. Bola-bola ini melenting dan ukurannya berkisar dari bola softball hingga bola sepak. Sebuah permainan bola Maya, pitch, melibatkan 2 lingkaran. Kamu pasti memikirkan bola basket, tapi nggak sepenuhnya mirip. Lingkaran-lingkaran itu dipasang di dinding setinggi 7 meter. Bandingkan dengan standar NBA yang 3 meter. Dan ring itu dipasang terbalik. Ada juga sisi manis dari kisah suku Maya. Orang-orang kuno ini menikmati coklat. Bahkan kata coklat modern mungkin berasal dari bahasa mereka, xocolate. Ini berarti air pahit. Oke, kamu mengerti bagian pahitnya. Tapi kenapa air? Suku Maya nggak memproduksi coklat dalam bentuk yang kita kenal sekarang. Mereka nggak membuat coklat batangan. Mereka meminumnya. Biji kakao yang dihancurkan menjadi minuman yang sangat baik. Suku Maya menyempurnakan campuran tersebut dari waktu ke waktu dan bahkan menambahkan rempah-rempah. Ada yang mau minum minuman coklat panas dengan rebusan paprika dan tepung jagung? Siapa tahu, mungkin minuman ini benar-benar terasa enak. Biji kakao merupakan benda yang sakral dan digunakan sebagai mata uang. Para peneliti percaya semua kelas sosial bisa menikmatinya. Coklat gratis untuk semua orang terdengar menyenangkan, bahkan sampai sekarang. Namun, dari mana suku Maya mendapatkan air bersih untuk minum kakao mereka? Dari sistem penyaringan tertua yang diketahui di belahan bumi barat. Sistem ini didasarkan pada zeolit. Ini adalah mineral yang mengandung senyawa aluminium dan silikon. Dan coba tebak, pemurni udara dan air modern masih menggunakan bahan ini. Teknologi suku Maya menang lagi. Kembali ke Eropa, Roger Bacon mengembangkan sistem penyaringan pasir pada 1627. Sekitar 1800 tahun setelah suku Maya. Tapi bagaimana dengan daerah tanpa sungai, danau, atau mata air? Para insinyur suku Maya telah menemukan solusinya, air hujan. Mereka akan mengukir waduk besar di batuan kapur. Kemudian mereka akan melapisi gua-gua bawah tanah ini dengan lapisan bahan kedap air. Langkah terakhir adalah membuat saluran-saluran kecil yang menampung air dari bukit-bukit di atasnya. Para ilmuwan memperkirakan satu saja dari waduk ini bisa menampung rata-rata 10.000 galon air hujan, cukup untuk mengisi 55 bak mandi air panas modern. Pikirkan piramida agung, salah satu dari 7 keajaiban dunia pertama dan satu-satunya yang masih ada sampai sekarang. Tahukah kamu, piramida Giza bukanlah satu-satunya piramida yang ada di luar sana, dan ini bahkan bukan yang pertama. Awalnya ada piramida bagus, tapi nggak populer. Enggak, aku cuma ngarang. Kembali ke cerita, di Mesir kuno diyakini bahwa para raja dipilih oleh para dewa untuk melayani di bumi sebagai perantara mereka. Di akhirat, mereka pun akan menjadi dewa. Kompleks piramida dibangun untuk memastikan bahwa raja memiliki semua yang mereka butuhkan di akhirat. Kompleks ini mencakup piramida, istana, dan kuil-kuil. Makam di dalam piramida tempat raja bersemayam dipenuhi banyak hal yang mungkin mereka butuhkan, seperti perabotan, makanan, dan bejana emas. Sebenarnya piramida pertama telah dibangun 80 tahun sebelum piramida Giza muncul. Secara keseluruhan ada sekitar 100 piramida, tapi beberapa di antaranya belum selesai karena pembangunannya memakan waktu lama dan tidak semua Firaun hidup cukup lama untuk melihat akhir pembangunannya.
Sekarang kita bahas tentang konstruksinya. Piramida Giza yang terbesar setinggi gedung 40 lantai, bagaimana mereka bisa membangun struktur sebesar itu 5.000 tahun yang lalu, jauh sebelum mesin dan peralatan lainnya ada? Yuk kita cari tahu. Firaun Khufu naik tahta sekitar tahun 2575 sebelum Masehi dan arsiteknya memulai pembangunan piramida tertua dan terbesar di Giza. Dia memperkirakan lebih dari 2 juta blok batu kapur harus digunakan untuk membangun piramida, masing-masing dengan berat sekitar 2,5 ton, sekitar berat seekor badak. Sang arsitek ingin menyelesaikan pembangunannya dalam waktu 20 tahun. Untuk mewujudkannya, sebongkah batu harus dibawa dan didorong ke tempatnya setiap 4 menit, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 365 hari dalam setahun, kecuali tahun kabisat. Jadi jelas banyak pekerja dibutuhkan untuk mewujudkannya. Banyak yang percaya bahwa yang bekerja di lokasi pembangunan piramida adalah para budak, tapi itu tidak benar. Para pekerja datang dari seluruh penjuru Mesir untuk berkontribusi dalam proyek ini yang semuanya berjumlah sekitar 25.000 orang. Orang-orang Mesir melakukan semua jenis pekerjaan, mulai dari pekerjaan kasar dan membuat alat hingga pekerjaan administratif. Mereka semua bekerja sekitar 10 jam per hari, ditampung dan diberi makan dengan baik, dan secara keseluruhan menjalani kehidupan yang lebih nyaman daripada rata-rata orang Mesir pada waktu itu. Konon para pembangun tinggal di kota sementara terdekat dan merupakan komunitas yang sangat terorganisir dengan pemimpin yang kuat. Piramida-piramida tersebut tampaknya dirancang untuk sejajar dengan arah-arah kompas dan sisi-sisinya melambangkan sinar matahari. Tapi pada saat itu tidak ada kompas. Orang Mesir kuno menemukan arah mata angin sendiri dan dengan presisi luar biasa. Untuk menyelaraskan piramida, mereka menggunakan 2 rasi bintang. Lokasi pembangunannya di tepi barat Sungai Nil. Hal ini juga memiliki makna simbolis. Seperti halnya matahari terbenam di barat, kehidupan juga berakhir di barat. Piramida kedua di Giza dibangun untuk putra Khufu, Firaun Kafur. Piramida ini sedikit lebih kecil, tapi memiliki patung Sphinx yang terkenal tanpa hidung. Tentu saja aslinya patung ini memiliki hidung. Yang terjadi padanya masih menjadi misteri dan tidak ada yang tahu pasti. Sphinx memiliki tubuh singa dan kepala manusia. Mereka dianggap sebagai penjaga area-area penting. Sphinx yang terkenal ini memiliki kepala Firaun Kafur dan sedang menjaga piramidanya menghadap ke arah matahari terbit. Sphinx adalah salah satu patung terbesar dan tertua di dunia. Awalnya patung ini tidak hanya memiliki hidung, tapi juga berwarna. Para ilmuwan telah menemukan jejak warna merah pada wajahnya, jadi kemungkinan besar Sphinx dicat merah. Ada juga sisa-sisa warna kuning dan biru di tubuhnya. Patung itu jelas tidak membosankan. Hingga sekitar tahun 1800, Sphinx terkubur hingga sebatas bahunya sampai seorang petualang dengan tim beranggotakan 160 orang menggalinya. Tapi, yuk kita kembali ke konstruksi. Para pekerja tentu saja membutuhkan balok-balok batu. Ada 2 tempat utama untuk mendapatkan batu-batu ini. Satu sumber dekat dengan lokasi pembangunan, tapi batu kuning berlapis fosil itu hanya cocok untuk bagian dalam piramida. Blok-blok batu kapur untuk bagian luar diangkut dari jarak 13 km dengan kereta luncur sepanjang 9 kaki. Tampaknya tidak terlalu sulit untuk menariknya. Pasir yang dicampur air dalam jumlah yang tepat cukup licin dan 10 orang dapat menggerakkan kereta luncur bahkan dengan batu seberat itu. Anehnya, memotong balok batu kapur bukanlah masalah terbesar. Ketika berada di tanah, batu kapur itu lunak dan bisa dibelah dengan relatif mudah. Tapi setelah terkena udara, batu kapur mengeras, jadi bagian tersulit adalah membentuk balok-baloknya. Langkah ini sangat penting karena ketidakakuratan sekecil apapun dapat menyebabkan seluruh piramida runtuh. Oke, batu-batu kapur itu ditambang, dibawa dengan kereta luncur, dibentuk, lalu apa? Bagaimana batu-batu itu diletakkan di tempatnya? Nah, ini masih menjadi misteri. Para arkeolog menemukan sisa-sisa sistem tanjakan yang berasal dari masa ketika piramida dibangun. Jadi para sejarawan sependapat bahwa kemungkinan besar bangsa Mesir merancang sistem tanjakan unik untuk memindahkan dan menarik balok-balok batu yang sangat besar.
Pendapat yang paling umum adalah bahwa ada beberapa tanjakan landai di sekitar piramida. Mungkin ada jalan di tengah dengan 2 tangga di setiap sisinya yang dibangun di atas batu-batu piramida. Tanjakan semakin tinggi, seiring bertambah tingginya piramida, orang-orang mungkin berjalan menaiki tangga sambil menarik batu-batu dengan kereta luncur kayu. Tapi ini hanyalah salah satu pilihan. Para ahli lain mengatakan jalur tanjakan itu ada di sekitar piramida. Ada juga yang mengatakan itu di dalam piramida. Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti dan selamanya akan tetap menjadi misteri. Batu kapur eksterior piramida dipoles dengan pasir dan batu hingga berkilau. Di puncaknya terdapat batu besar berwarna emas dan perak yang berkilauan di atas Mesir seperti matahari kedua. Jadi begitulah keadaannya 5.000 tahun yang lalu. Sekarang tentang interiornya, anehnya tidak banyak yang ada di dalam piramida. Sebagian besar hanya berupa batu padat dengan ruang terbuka yang sangat sedikit. Tapi yuk kita lihat sekilas ke dalam. Dari pintu masuk ada 2 tangga, satu menuju ke bawah, satu lagi ke atas. Keduanya membawa kita ke kamar-kamar, ada 3 di antaranya di dalam. Kenapa begitu? Rupanya di sepanjang pembangunan, ruang makam harus disiapkan setiap saat untuk berjaga-jaga jika Firaun meninggal sebelum pembangunan berakhir. Jadi ruang-ruang terpisah dibangun satu demi satu seiring pembangunan. Yang terakhir adalah yang utama, kamar raja. Disinilah Khufu bersemayam. Ini adalah ruangan terbesar di jantung piramida dan ada sebuah lorong besar yang mengarah ke sana. Kemungkinan besar ini digunakan sebagai semacam lift untuk memindahkan granit ke atas guna membangun interior. Granit juga digunakan untuk membuat balok penyangga setinggi 5 lantai untuk memastikan piramida tidak runtuh. Kita bisa melihat bahwa itu berhasil karena masih berdiri selama berabad-abad. Sayangnya tidak satu pun dari ruang-ruang ini yang memiliki hieroglif di dindingnya. Jika ingin melihat tulisan-tulisan tersebut, kamu harus pergi ke makam-makam yang dihias di dekat piramida. Karya-karya seni itu merupakan penggambaran budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Mesir kuno. Tulisan-tulisannya memungkinkan para peneliti untuk mempelajari bahasa dan tata bahasa mereka. Harta karun yang dulunya ada di dalam piramida telah diambil oleh orang-orang. Ada juga banyak terowongan dan lorong rahasia di dalam piramida, tetapi bahkan sampai saat ini tidak ada yang tahu seluruh denah interiornya. Para ilmuwan telah mengirimkan robot kecil dengan kamera ke dalam selama bertahun-tahun, tapi masih banyak yang belum kita ketahui tentang piramida. Sekarang mereka mencoba menggunakan sinar X untuk memindai piramida dari luar tanpa harus memasukinya. Jadi, ya, orang-orang Mesir kuno berhasil menciptakan misteri yang belum bisa dipecahkan oleh siapapun selama 5.000 tahun. Apa yang dilakukan sebuah perahu di tengah gurun pasir? Kamu akan mengharapkan untuk menemukan sebuah perahu yang lebih dekat ke pantai. Ini adalah pertanyaan yang telah ditanyakan oleh para arkeolog selama beberapa dekade. Pada tahun 1978, terjadi badai di dekat salah satu situs arkeologi terpenting di Mesir kuno. Sebuah struktur kayu muncul dari pasir. Struktur itu dilubangi oleh rayap. Para ilmuwan bertekad untuk memecahkan misterinya. Pada tahun 2000 mereka mulai menggali situs di dekat Abydos, Ubaidos. Tim ahli dari Amerika segera menemukan sebuah perahu yang panjangnya 21 meter. Dan perahu itu tidak sendirian. Secara keseluruhan ada 14 perahu yang bersandar dengan rapi satu sama lain. Tidak mungkin untuk menggali perahu-perahu itu sepenuhnya karena kondisinya yang buruk. Untungnya kayu-kayu tersebut cukup terawetkan untuk diambil sampelnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa perahu-perahu itu berusia sekitar 5.000 tahun. Armada tertua dalam sejarah manusia hingga saat ini. Waktu pembangunannya mendahului piramida di Giza hingga setengah milenium. Setiap perahu dari armada ini beristirahat di dalam lemari besi yang sesuai dengan dimensinya. Ruangan itu kira-kira sepertiga dari ukuran lapangan tenis. Ruangan ini memiliki dinding bata lumpur yang menampilkan lebih dari 120 gambar perahu. Orang Mesir kuno menorehkannya di dinding bercat putih yang terawat dengan baik. Para ilmuwan telah mengetahui tentang ruang-ruang misterius ini selama lebih dari 1 abad. 1901-1902, seorang arkeolog Inggris, Arthur Weigel, menemukan struktur aneh di sebelah barat Sungai Nil. Timnya melihat sekilas bagian dalam dinding. Sayangnya, bagian atapnya runtuh.
sehingga mereka harus membatalkan eksplorasi lebih lanjut. Para peneliti meninggalkan situs tersebut, namun lokasinya tetap ada di peta. Posisi perahu-perahu tersebut pada awalnya membuat para ilmuwan berpikir bahwa perahu-perahu tersebut berada di tepi sungai Nil. Tapi ada masalah dengan teori ini. Saat ini sungai tersebut mengalir hampir 11 km di sebelah barat Abydos. Penelitian lebih lanjut tentang medan di sekitarnya menunjukkan bahwa sungai Nil tidak mengubah jalurnya sepanjang sejarah. Selain itu, jika perahu-perahu itu mengapung di dekat dermaga, mereka akan berada dalam posisi yang tidak stabil. Ke-14 perahu di Abydos sejajar satu sama lain. Hanya ada satu kesimpulan yang mungkin. Seseorang telah dengan sengaja menempatkan mereka seperti itu. Mereka pasti telah melalui banyak usaha. Setiap perahu memiliki ruang yang cukup untuk 30 pendayung. Perahu-perahu ini benar-benar bisa mengapung. Mereka bukan model, tapi para ahli masih belum tahu apakah mereka benar-benar berlayar di perairan Mesir kuno. Hal ini tidak mengurangi arti penting dari penemuan ini. Sebelumnya, para arkeolog hanya menemukan model-model berskala kecil. Di makam Raja Tut saja ada 35 model perahu. Untuk waktu yang lama, patung-patung ini adalah satu-satunya petunjuk tentang bagaimana bentuk armada Mesir kuno. Desain perahu-perahu tersebut menegaskan bahwa mereka adalah perahu yang asli. Perahu-perahu ini adalah contoh paling awal yang masih ada dari sesuatu yang disebut perahu buatan. Orang-orang kuno membuat perahu primitif dengan melubangi batang pohon besar. Alternatifnya adalah buluh yang diikat menjadi satu untuk membentuk rakit. Perahu-perahu di Abydos terbuat dari papan-papan yang diikat menjadi satu. Ini adalah terobosan besar dalam pembuatan perahu. Selama masa hidupnya, perahu-perahu tersebut pasti tampak mengesankan. Kayu adalah komoditas yang berharga pada saat itu. Tidak ada kayu di padang pasir. Kayu cedar harus diimpor dari Lebanon. Satu-satunya orang yang mampu membeli kemewahan seperti itu adalah Firaun. Mempelajari area di sekitar armada kuno memberikan lebih banyak jawaban. Para ilmuwan menemukan struktur bata lumpur tempat orang Mesir menyembah Firaun. Perkiraan tanggal pembuatannya sesuai dengan tanggal pembuatan perahu-perahu kayu tersebut. Batu bata yang sama dengan yang digunakan untuk membuat bangunan ini digunakan untuk membungkus armada. Pada saat pembangunannya, ruangan-ruangan tempat penyimpanannya memiliki langit-langit. Itulah bagian yang ditemukan oleh para arkeolog pada awal abad ke-20. Sama seperti mumi di dalam peti mati, perahu-perahu yang luar biasa ini berada di dalam kubah yang indah. Eksterior kamar-kamar ini juga mengesankan. Dinding luar awalnya memiliki plester batu kapur putih. Dinding itu memantulkan cahaya matahari. Di bawah sinar matahari gurun, struktur yang menampung perahu-perahu itu pasti bersinar dari jarak bermil-mil jauhnya. Para pembangun Mesir kuno menggunakan teknik yang sama untuk menutupi piramida 500 tahun kemudian. Saat ini permukaannya terlihat bergerigi, tetapi tidak selalu seperti ini. Saat dibangun, piramida-piramida tersebut memiliki lapisan atas dari batu kapur putih yang halus. Permukaannya halus dan berkilau di bawah sinar matahari. Alih-alih tangga, lapisan luar piramida lebih berupa jalan yang mulus. Para arkeolog masih menyisakan satu pertanyaan terakhir. Firaun mana yang memiliki armada tersebut? Jawabannya terletak hanya 1,6 km dari situs tersebut. Disinilah makam Firaun dari dinasti kelima berada. Waktu dan gaya konstruksinya sesuai dengan gaya kamar-kamar dengan perahu. Akhir pemerintahannya mungkin menjelaskan bagaimana perahu-perahu itu berakhir di tengah gurun. Firaun mungkin meninggal dunia di Mesir Utara. Kemudian jasadnya diangkut menyusuri sungai Nil menuju Abydos dalam sebuah prosesi yang mengagumkan dengan menggunakan perahu-perahu yang dihias. Perahu-perahu tersebut kemudian diturunkan ke kamar-kamar di dekat tempat peristirahatan terakhir pemiliknya. Hal ini memiliki makna simbolis. Dalam sistem kepercayaan Mesir kuno, perahu memainkan peran kunci. Dewa tertinggi mereka adalah Ra. Dia berkelana di langit pada siang hari dalam bentuk matahari. Pada malam hari, dia berlayar melintasi alam baka dengan perahu surya. Firaun mengidentifikasikan dirinya dengan Ra. Itulah mengapa dia membutuhkan perahu di akhirat. Itulah satu-satunya cara untuk meregenerasi diri sendiri. Seperti halnya matahari yang terbit setiap hari di atas cakrawala. Kepercayaan ini telah ada selama ribuan tahun. Firaun yang lebih terkenal, Khufu, juga memiliki perahu. Para ilmuwan menemukannya di samping piramidanya di Giza.
Usianya sekitar 4 abad lebih muda dari armada di Abydos, tapi perahu Khufu hampir 2 kali lebih panjang. Piramida Agung Giza dan makam Raja Tut adalah beberapa penemuan arkeologi paling terkenal di Mesir. Namun masih banyak lagi rahasia yang tersembunyi di balik pasir gurun Sahara yang tak berujung. Baru-baru ini 2020, para arkeolog menemukan sebuah kota yang hilang di sana. Mereka menyebutnya sebagai penemuan paling penting sejak makam Raja Tut 1922. Kota Aten berusia sekitar 3000 tahun. Para sejarawan berharap hal ini akan memberi mereka wawasan unik tentang kehidupan sehari-hari orang Mesir kuno. Arkeolog dan ahli Mesir terkenal Zahi Hawass menyatakan bahwa situs ini adalah kota emas yang hilang. Aten terletak sekitar 500 km di selatan ibu kota Mesir, Kairo. Tempat ini dekat dengan lembah para raja yang terkenal. Para arkeolog pertama kali menemukan bagian dinding bata lumpur yang menyebar ke segala arah. Mereka menemukan kamar-kamar lengkap dengan peralatan kehidupan sehari-hari di dalamnya. Tim peneliti menemukan sebuah toko roti, lingkungan pemukiman, dan distrik administratif. Semuanya berasal dari masa ketika peradaban Mesir merupakan peradaban terkaya dalam sejarah yang panjang. Mereka juga merupakan orang pertama yang membuat benda-benda dari besi. Pada tahun 1911, para ilmuwan menemukan satu set manik-manik besi di dekat sebuah desa di Mesir Hilir, El Gerzeh. Ini adalah artefak besi paling awal yang diketahui. Penemuan ini benar-benar luar biasa. Orang-orang kuno membuatnya dengan cara memukul-mukul sepotong meteorit. Kesembilan manik-manik tersebut dulunya merupakan bagian dari kalung hiasan. Manik-manik itu kini menghitam dan berkarat, yang merupakan hal yang wajar untuk sebuah perhiasan yang berusia lebih dari 5000 tahun. Manik-manik itu terdiri dari paduan besi nikel. Para peneliti terkesan dengan keahlian para pengrajin perhiasan kuno yang mengolah manik-manik tersebut. Keahlian mereka semakin mengesankan ketika kamu berpikir bahwa mereka tidak mengetahui asal-usul material yang luar biasa itu. Piramida Agung Giza juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sebuah kelompok peneliti internasional menyelidiki respons elektromagnetik dari struktur tersebut terhadap gelombang radio. Mereka menemukan bahwa piramida ini memiliki kemampuan untuk memusatkan energi elektromagnetik di dalamnya. Hal ini terjadi di dalam ruang-ruangnya serta di bawah dasar piramida. Piramida ini berisi ruang bawah tanah yang belum selesai dibangun. Tampaknya respon elektromagnetik terhubung dengan sifat batu kapur, bahan bangunan utama piramida agung. Hasil penelitian ini mungkin memiliki aplikasi praktis. Cara kerja sel surya dan sensor nano dapat ditingkatkan dengan penemuan yang luar biasa ini.